Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih rekan-rekan media atas kesempatan dan waktunya untuk bisa berkumpul di tempat ini. Rekan sekalian, kami informasikan bahwa baru saja kami selesai melakukan pelantikan pengambilan sumpah 4 orang dari warga negara asing, yaitu Emily Julia Ferdika Nahon, Felicia Victoria Rezu, Iris Joska Dero, dan Isa Guswar. Keempatnya merupakan atlet sepak bola wanita yang saat ini insya Allah kita naturalisasi dalam rangka kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memberikan dukungan kepada timnas sepak bola putri kita. Kita berharap agar ke depan sepak bola perempuan kita itu menempati ranking 50 besar FIFA, khususnya di tingkat dunia atau 10 besar Asia. Dan juga kita berharap agar di berbagai putaran final di AFC Women Asian Cup dan juga FIFA Women World Cup 2035 kita bisa berpartisipasi. Itu saja, karena memang Direktorat Jenderal AU ini bertugas untuk memberikan penegasan pewarganegaraannya kepada yang bersangkutan. Adapun nanti yang terkait dengan aspek olahragaan tentu menjadi bidang dari Kementerian Olahraga, termasuk juga PSSI yang menangani hal tersebut. Kami melakukan naturalisasi ini setelah melakukan berbagai macam pertimbangan dari tim 4 ya, TP4 ya, baik Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, Mendagri, dan juga dari PSSI atau cabang organisasi yang menanganinya. Keempat atlet sepak bola wanita atau perempuan ini sudah mendapat persetujuan pertimbangan dan persetujuan dari DPR RI Komisi 13 dan juga Komisi 10, dan juga telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR juga, dan juga telah diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia. Dan demikian secara prosedural semua administrasi menyangkut kewarganegaraannya sudah selesai. Saat ini tinggal yang bersangkutan secara teknis bergabung di tim nasional kita untuk melakukan pendampingan, pelatihan-pelatihan, dan sekaligus juga ikut kejuaraan-kejuaraan yang akan ditentukan oleh PSSI maupun Kementerian Olahraga pada masa yang akan datang. Kita berharap kampanye ini bisa memberikan kontribusi yang maksimal dan optimal kepada kita, sehingga prestasi olahraga kita baik tingkat nasional maupun internasional akan terus meningkat. Demikian rekan-rekan sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin konfirmasi, dipersilakan. Terima kasih. Pak, terkait rekomendasi sama pertimbangan itu apa sih Pak yang sempat dari Komisi 13 dan dari pemerintah sendiri yang hingga akhirnya empat ini bisa mendapatkan naturalisasi? Ya, jadi memang sebagaimana telah kami sampaikan dalam sambutan tadi dari Dirjen Agung kepada 4 orang atlet perempuan kita ini, atlet sepak bola ini, keempatnya memiliki darah DNA warga negara Indonesia juga. Gitu. Jadi entah dari ibu atau dari bapak atau dari kakek neneknya atau dari buyutnya. Gitu. Jadi tetap itu yang menjadi salah satu pertimbangan di dalam aspek naturalisasi kita, dan itu sudah disampaikan oleh Kementerian Olahraga dalam rapat permohonan pertimbangan dari DPR yang lalu. Di samping itu juga kepada para atlet ini juga selama ini tidak berprestasi di negara asalnya, dan kita rekrut dan kita berharap semakin memperkuat timnas kita, khususnya timnas sepak bola putri. Demikian. Ya, mungkin Pak mau nanya, kita kan ya, izin saya mau nanya Rizky dari Tribun News. Kita kan sebagai awak media tadi nggak bisa melihat ya jalannya atau prosesi pengucapan sumpah atau janji setia para naturalisasi. Boleh dibeberkan nggak sih Pak apa aja gitu tahapannya tadi, dan siapa yang memimpin pengucapan sumpah? Terus dalam kesempatan ini boleh ditampilkan nggak Pak? Maksudnya 4 pemain timnas perempuan ini yang udah dinaturalisasi. Ya, yang pertama mekanismenya sama seperti ketika naturalisasi tim nasional sepak
sepak bola putra juga ya. Cuman biasanya dilakukan di luar negeri karena memang keterbatasan waktu dan jadwal kegiatan mereka. Tapi kali ini alhamdulillah para atlet ini bersedia hadir di kita gitu untuk datang walaupun jauh-jauh dari negeri seberang gitu yang cukup melelahkan. Bahkan tadi ada yang sempat jet lag dia agak pusing karena terlalu padatnya kegiatan agenda yang mereka jalani. Tapi pada prosesnya adalah mereka diambil sumpah dan janjinya menurut agama dan keyakinannya, dipimpin oleh Dirjen Aku ya selaku mewakili Menteri Hukum Republik Indonesia karena untuk penegasan terhadap status keluarga negaranya. Dan tadi dia menyatakan karena kita pandu secara perlahan-lahan kata-katanya demi kata itu akan berjanji setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pancasila. Dan tentu dengan keahlian yang mereka miliki akan terus mereka akan berjanji untuk mengoptimalkan negara Indonesia dalam berprestasi di kancah olahraga dunia khususnya sepak bola putri. Boleh tunjukkan Pak mungkin namanya dihadirkan dalam proses itu. Nah 4 orang ini kebetulan karena satu tadi sedang dalam kondisi recovery ya istirahat sebentar. Jadi nanti mungkin pasca ini bisa ditanyakan ke teman-teman PSSI untuk minta profil. Tapi kalau untuk foto mungkin bisa. Fotonya kita ada kan? Ini ada foto Emily Julia Federica Tahon mana? Emily mana Emily? Nah ini Emily. Ini posisinya back tengah ya. Yang kedua Felicia. Nah ini Felicia di gelandang serang. Kemudian yang ketiga kita Iris. Nah, ini penjaga gawang. Dan yang keempat Isa. Ini penyerang sayap juga. Yang 4 nanti pihak sekretariat akan bagi profilnya ke teman-teman dan juga bahwa mereka semua keempatnya ini memiliki garis keturunan Indonesia. Tadi entah dari ibu, bapak atau kakek neneknya atau leluhurnya gitu. Jadi dan itu yang kemarin sempat diperiksa oleh di DPR juga di silsilahnya di demikian rekan-rekan sekalian. Sudah cukup? Cukup? Ya. Ya dari mana coba? Ya. Izin Pak, saya Dian dari Harian Kompas. Mungkin kan saya nggak mengikuti yang rapat di DPR Komisi 13 dan 10 itu ya Pak. Mungkin bisa dijelaskan pertimbangannya gitu Pak. Keempat orang ini dinaturalisasi sekarang itu posisinya sepak bola perempuan Indonesia itu seperti apa sih Pak, dan mereka ini dibutuhkan untuk target-target seperti apa gitu Pak, mungkin biar kita lebih paham konteks secara ininya sepak bolanya gitu. Terima kasih. Jadi memang salah satu politik hukum kebijakan di bidang sepak bola sebagaimana disampaikan oleh Menpora ya, dan juga Ketua PSSI memang ingin menjadikan sepak bola ini sebagai ikon dan duta prestasi kita di tanah air. Pak Presiden sampaikan juga sangat mendukung ini dan kita berharap selain sepak bola laki-laki yang kita alhamdulillah kemarin berprestasi ya melawan China, kita berharap terus meningkat prestasi-prestasi kita dalam ajang sepak bola internasional ya, Piala Dunia. Kita berharap di tingkat putrinya atau perempuan juga bisa untuk mengejar prestasi-prestasi kita. Yang terdekat tadi seperti saya sampaikan, baik ranking di FIFA maupun juga ranking di Asia, termasuk juga kita sedang mengejar World Cup yang 2035 ini. Nah, diharapkan dengan mereka sudah bergabung sejak usia saat ini, mereka usianya itu sekitar 18 sampai 20-an tahun. Jadi keempat ini sangat muda dan diharapkan masih mampu untuk lebih berprestasi lebih banyak. Backgroundnya rata-rata semuanya dari Belanda, memiliki berbagai prestasi juga di klubnya masing-masing gitu. Sebagai contoh misalkan kayak Iris Joska ini dia penjaga gawang usia 20 tahun, klubnya saat ini dari Sparta Rotterdam. Iris ini memiliki keturunan Indonesia dari darah ibunya. Neneknya merupakan kelahiran Indonesia. Neneknya bernama Christina Salomonson, lahir di Lumajang, Jawa Timur pada tanggal 17 Januari tahun 49.
Ibunya bernama Brigitte Antoinette Pacerin, lahir di Geldrop 27 Juli 73. Ayahnya juga sama, lahir di luar negeri. Nah, kalau kemudian catatan karirnya ada nanti dalam ringkasannya PSSI. Nah, kelebihannya pemain berusia 20 tahun ini, penjaga gawang ini memiliki karakter kemampuan short stoppingnya yang sangat baik, berkat refleks yang sigap. Jadi nanti berkas ini bisa dibawa teman-teman untuk bisa dielaborasi. Kemudian Felicia, dia klub saat ini dari ADO Den Haag, gelanggang serang. Felicia ini memiliki keturunan Indonesia dari darah ibunya juga, di mana neneknya merupakan kelahiran Indonesia. Neneknya namanya Felicia Adel Kubuwail, lahirnya di Jakarta, orang Betawi juga nih, 22 Agustus tahun 40, tapi tahun 40. Nah, ini masih keturunan, masih ada DNA-nya. Nah, kemudian lagi usianya masih 19 tahun, tingginya cukup tinggi, 170. Terus kemudian catatan karirnya ada, ya, dia sebagai pemain gelandang memiliki karakter bermain, kemampuan mengatur permainan yang sangat baik. Jadi dia sebagai leadernya di gelandang itu. Kemudian Sisa keturunan dari ayahnya, darahnya dari ayahnya. Dia di mana merupakan kelahiran Indonesia. Neneknya bernama Wilhelmina Wilhelm. Udah lahir di Padang, orang Padang di Sumatera Barat, tahun 49 dari neneknya. Kemudian tingginya 176, jadi pemain-pemain memang Eropa semua. Di 20 tahun, karakternya penyerang yang sifatnya agresif, dia kecepatannya sangat baik dan tinggi. Ini salah satu. Kemudian lagi Emily Nahon memiliki keturunan dari darah ayahnya juga, di mana neneknya kelahiran Indonesia. Lahir di Bogor, orang Bogor, Jawa Barat, 29 April tahun 49. Dari nenek, usianya 20 tahun, tingginya 174. Jadi memang ya rata-rata pemain Eropa tinggi-tinggi sekali, dan usianya sejak kecil sudah pemain, dan 18 tahun ini saat ini menjadi bek tengah gelandang bertahan. Jadi itu rekan-rekan sekalian, nanti dokumen profilnya bisa dari PSSI ini bisa diambil, bisa dijadikan bahan untuk laporan elaborasi berikutnya. Silakan. Iya, terima kasih Pak Permis. Saya Andri dari kantor berita Antara. Pak, mohon izin untuk garis keturunannya tadi mungkin bisa dijelaskan Pak, profil dari neneknya itu seperti apa gitu. Artinya apakah ada istilah secara administrasi hukum, karena dari nama tadi kan kelihatan memang murni Belanda ya, atau memang karena ada kelahir orang keturunan Belanda yang memang lahir seperti itu, atau memang ada campuran keturunan dan seterusnya, mungkin bisa dijelaskan seperti itu Pak. Terima kasih. Dari Nanti profil. bisa di sini ada foto nenek dan kakeknya ya, dan juga foto orang tuanya. Nah, fotonya agak karena tahun-tahun 40-an, tahun 49 dan seterusnya. Namanya memang nama-nama di mana dia sudah menggunakan nama asing ya. Tapi kan kita berdasarkan dari kelahiran. Jadi tetap dari kakek atau dari neneknya atau dari bapak ibunya, mereka memiliki status keluarga negaraan kita, sehingga nanti anak akan mengikuti status dari orang tuanya. Ini cara kita mengesahkan keluarga negaraan. Makanya kemudian atas nama kepentingan negara, dia harus mendapat persetujuan rakyat. Makanya kemudian Presiden selaku pemerintah mengusulkan kepada lembaga perwakilan rakyat, dalam hal ini DPR RI. Dan rakyat Indonesia menerima mereka sebagai warga negara Indonesia setelah DPR RI menyatakan persetujuannya. Pertimbangan dulu. Ini nanti mungkin kalau ada foto neneknya, kakeknya atau ada. Ini gambar neneknya itu dari series ya. Lanjut siapa lagi? Isa juga neneknya ini tahun 49. Isa, terus Emily juga dari nenek juga, dari si nenek. Felicia juga nenek. Jadi empat-empatnya semua ketemu di garis keturunan neneknya. Dan kemudian nanti neneknya ini bisa melahirkan kakak atau bapaknya dan ibunya kan salah satunya. Yang penting ada garis jalur DNA-nya yang turun di Indonesia ke yang bersangkutan. Demikian. Cukup ya? Cukup ya. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua.
Mudah-mudahan prestasi olahraga kita, khususnya olahraga sepak bola putri, ke depan semakin terus berprestasi, baik tingkat nasional maupun internasional. Demikian juga kita berharap bisa menjadi salah satu penyempurna dari prestasi olahraga kita PSSI, khususnya di kelompok putranya. Dan kita berharap prestasi Indonesia ke depan di bidang olahraga akan terus meningkat dan menjadi upaya kita untuk mengibarkan bendera Indonesia di kancah dunia melalui cabang olahraga sepak bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.